Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa kembali berbagi ilmu di channel ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menambah wawasan, memperkuat iman, dan menjadi amal jariah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alladhi ja'ala ma'rifatahu nawran fil qulub, wa ja'ala mahabbatahu hayatan lil arwah, wa ja'ala yaqinuhu hasnan lil atqiya'i was salihin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العارفين إمام المتقين وقدوة المحبين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kita hidup di zaman yang penuh paradoks. Di satu sisi, ilmu pengetahuan berkembang pesat, teknologi semakin canggih, dunia serba mudah digenggam dalam satu gawai. Tetapi di sisi lain, hati manusia justru semakin kering dari rasa malu kepada Allah, semakin jauh dari cinta ilahi, semakin takut pada kehilangan materi, tetapi tidak takut kehilangan iman. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar mengenal Allah, atau kita hanya melayar jet lebih baik daripada ayat-ayatnya? Apakah kita benar-benar mencintai Allah, atau cinta kita hanyalah ilusi fata morgana dunia? Ayat Al-Quran dan hadis, Allah berfirman dalam Al-Quran, Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Rasulullah SAW bersabda, Al-muhabbatu asasul ma'rifah. Cinta kepada Allah adalah landasan makrifat. Dan sabda beliau lagi, Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah salah satu cabang dari iman. Inti makalah ke-44. Sebagian ulama hikmah berkata, buah makrifat ada 3. Malu kepada Allah, mencintai karena Allah, dan berani membela kebenaran karena yakin dengan pertolongan Allah. Artinya, orang yang benar-benar mengenal Allah tidak mungkin tega bermaksiat di hadapannya. Ia akan malu. Ia mencintai sesuatu bukan karena ego atau nafsu, melainkan karena Allah. Dan ketika kebenaran dipertaruhkan, ia akan tegak, tidak gentar, karena hatinya penuh keyakinan bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang benar. Inti makalah ke-45 Rasulullah SAW menegaskan, cinta kepada Allah adalah landasan makrifat. Terpelihara dari meminta-minta adalah tanda yakin kepada Allah. Sedangkan pokok keyakinan adalah takwa dan ridha pada takdir Allah. Makrifat bukan sekadar tahu, tetapi rasa yang hidup dalam hati. Orang yang cinta kepada Allah tidak mudah terhina oleh dunia, tidak suka merendahkan diri hanya karena harta, dan tidak menolak takdir dengan keluh kesah. Ia tenang, sabar, dan ridha. Kisah sahabat dan salafus syalih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Itulah buah makrifat, rasa malu kepada Allah. Hasan al-Basri berkata, seorang mukmin itu adalah orang yang takut kepada Allah meski ia sendirian. Ia malu bermaksiat karena merasa selalu dilihat oleh Allah. Pendapat ulama 4 mazhab dan kontemporer. Imam Syafi'i berkata, ilmu itu bukan yang banyak dihafal, tetapi yang memberi manfaat dan menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Imam Malik menekankan adab, ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat. Imam Abu Hanifah mengajarkan tawadu, makrifat adalah mengetahui kelemahan diri dan keagungan Allah. Imam Ahmad bin Hanbal menekankan ridha, cinta kepada Allah adalah ketika engkau ridha dengan apapun yang Allah tetapkan bagimu. Kahar Bahuddin Nur Salim mengingatkan, rasa malu kepada Allah itu tanda iman. Kalau kita sudah tidak malu, berarti hati sedang sakit. Ustadz Adi Hidayat menegaskan, makrifat itu bukan teori, tapi praktik. Bagaimana kita takut kepada Allah ketika sendirian? Ustadz Abdul Somad berkata, cinta kepada Allah adalah fondasi semua ibadah. Kalau cinta hilang, ibadah jadi formalitas kosong. Dasat Latif sering berorasi, takutlah kepada Allah, karena dunia ini bukan rumah tinggal, hanya rumah singgah. Quraish Shihab menafsirkan, malu kepada Allah bukan berarti takut, melainkan rasa hormat yang mendalam kepadanya. Contoh kehidupan sehari-hari, saat azan berkumandang, kita lebih sibuk mengejar notifikasi WhatsApp daripada seruan Allah. Inilah tanda cinta dunia lebih besar daripada cinta Allah. Saat berbuat salah, kita lebih malu pada manusia daripada malu kepada Allah. Padahal manusia tidak memberi surga, yang memberi hanyalah Allah. Saat gagal, kita mengeluh panjang di media sosial, tetapi lupa sujud panjang di hadapan Allah. Motivasi dan doa saudaraku, jangan tunggu ajal datang baru kita sadar. Jangan tunggu dunia runtuh,
baru kita mencari Allah. Buah makrifat itu sederhana: malu, cinta, yakin. Mari kita tanamkan 3 hal ini agar hidup kita tidak sia-sia. Doa: Allahumma ij'alna mimman yastahi minka ka'annahu yarak, wa mimman yuhibbuka fawqa kulli syai', wa mimman yarda bima qadaita, wa yaskunu ila ma qaddarta. Ya Allah, jadikan kami orang yang malu kepadamu, seakan-akan Engkau selalu melihat kami. Jadikan kami hamba yang lebih mencintaimu di atas segala sesuatu. Jadikan kami ridha dengan apa yang Kau tetapkan, dan tenang dengan apa yang Kau takdirkan. Penutup retoris saudaraku, dunia ini bukan tujuan, dunia ini hanya persinggahan. Jangan sampai kita kehilangan rasa malu, cinta, dan yakin kepada Allah, lalu pulang dengan tangan kosong. Mari kita sebarkan cahaya makrifat, karena satu hati yang tercerahkan lebih berharga daripada 1000 harta dunia. Maka, maukah kita pulang kepada Allah dengan hati yang penuh cinta, atau pulang dengan hati yang kosong karena terperangkap fata morgana dunia? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan kontennya, yuk bantu support dengan klik subscribe, like, dan share juga kalau bermanfaat. Semoga kajian ini bermanfaat. Silakan disebarluaskan kepada saudara dan sahabat kita, agar cahaya nasihat tidak berhenti di satu tempat. Harapan kami, semoga hati kita senantiasa tergerak untuk memperbaiki diri, menebar manfaat, dan menyiapkan bekal terbaik untuk kehidupan abadi di akhirat.